Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan saya di channel Merpati Indonesia ya teman-teman. Channel yang membahas seputar merpati, channel untuk sharing, berbagi pengalaman, ataupun tanya jawab seputar merpati ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membuat video rangkuman dari beberapa pertanyaan teman-teman ya. Nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaannya. Dan yang perlu digarisbawahi, saya hanya akan menjawab dengan sepengetahuan saya pribadi ataupun pengalaman saya pribadi yang saya dapatkan dari orang lain ya teman-teman, dari orang yang sama-sama menyukai merpati ya teman-teman, dan bermain merpati atau penghobi merpati. Nah, nanti apa saja pertanyaannya, simak terus videonya ya teman-teman. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak ada kekeliruan ataupun salah paham. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya hanya akan menjawab dengan kemampuan saya atau sepengetahuan saya pribadi ya teman-teman. Adapun kalau misalkan ada kurangnya atau ada salah-salahnya, silahkan kalian tambahkan di komentar ya teman-teman. Oke, kita mau lihat pertanyaannya ini dari teman-teman ya. Ada ini salah satu pertanyaan yang begini dari Mas Didi Prayugo. Bang mau tanya bagaimana ciri-ciri merpati yang mau terbang stabil tinggi. Nah, ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Beliau menanyakan ciri-ciri merpati yang terbangnya itu stabil tinggi ya teman-teman. Nah, ini saya ada contohnya sekalian ya teman-teman. Nanti saya perlihatkan pada teman-teman bagaimana nanti ciri-cirinya. Nah, ini teman-teman merpatinya ya. Sedikit informasi ya teman-teman. Saya nanti akan menjawab pertanyaan ciri-ciri merpati yang terbangnya tinggi dengan burung merpati ini. Kenapa? Karena burung merpati ini memang terbangnya itu tinggi ya teman-teman. Tinggi. Kalau di sini itu orang bilang itu kelip ya teman-teman. Kelip gitu. Jadi saya nanti akan contohkan, saya akan perlihatkan bagaimana larnya, bagaimana pegangannya seperti itu ya teman-teman. Jangan di skip. Sedikit informasi dari merpati ini adalah merpati tinggian ya teman-teman. Ini saya dapat dari saudara saya yang kebetulan itu menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Kebetulan waktu itu beliau ditugaskan di Pemalang ya teman-teman. Nah, dari sana beliau itu dikasih temennya itu merpati kolong bebas ya teman-teman, sepasang. Nah, terus beliau kan rumahnya dekat saya. Bapak ibunya merpati ini diternak ya teman-teman, diternak. Nah, waktu piyik saya beli merpati ini ke tempat saudara saya itu teman-teman. Nah, karena di daerah sini adanya itu kolong meja, saya coba latih merpati ini di kolong meja ya teman-teman. Nah, ternyata memang burungnya itu stabil banget ya teman-teman, tinggi, dan karakter terbangnya itu begitu dilepas dia langsung naik, teman-teman ya. Dia langsung naik, dan setiap digeber selalu turun, nggak pernah ngebuang. Satu kali turun itu tuntas ya teman-teman sampai bawah. Nah, ini contoh merpati yang terbangnya stabil tinggi ya teman-teman, dengan jarak 1 kilo lepasan itu 1 kilo di mejaan itu, ini terbangnya udah tinggi ya. Nah, setelah itu saya coba latih di rumahan ya teman-teman. Setelah itu saya latih di rumahan dengan jarak lepas kurang lebih 3 kilo ya teman-teman. Ini tinggi banget teman-teman, tinggi banget. Dan itu juga di rumah juga, kalau posisi digeber kondisi tinggi seperti apapun dia juga turun.
dan satu kali turun itu tuntas sampai bawah ya teman-teman, nggak ngebuang nggak apa. Ini burungnya bagus banget ya teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan nanti ciri-cirinya ya teman-teman. Ciri-ciri merpati terbang yang mau terbang tinggi stabil itu seperti ini teman-teman. Bulunya, larnya itu seperti ini. Ini larnya ya teman-teman. Larnya itu bulat-bulat tuh, larnya bulat ya teman-teman ya, larnya bulat banget nih tuh teman-teman, larnya bulat. Dan juga ini cembung ya teman-teman, cembung nih, larnya bulat cembung nih. Larnya bulat cembung ya teman-teman. Nah, terus yang kedua ya teman-teman, ini tuh burungnya itu gede tapi pegangannya itu ngapas, empuk ngapas, jadi kelihatannya gede, kalau dipegang itu langsung kecil gitu teman-teman. Nah, ringan kayak megang kapas, walaupun burungnya gede tapi kalau dipegang itu langsung kecil kayak gini teman-teman. Ini larnya bagus banget ya teman-teman tuh, larnya bagus banget, bulat-bulat ya teman-teman. Tuh, larnya bulat, rapi, rapet. Nah, itu salah satu cirinya. Yang kedua, pegangannya ngapas ya teman-teman, pegangannya itu ngapas, pegangannya ngapas. Nah, ciri yang lain adalah dia itu kalau dipegang itu, kebanyakan merpati tinggi itu ekornya ke bawah kayak gini ya teman-teman. Nah, ini, nah bawah kayak gini. Ini salah satu ciri merpati yang mau terbangnya tinggi stabil, bukan yang lurus seperti ini ya teman-teman. Nah, ada yang pegangannya kayak gini. Nah, ini pegangannya, ini ekornya turun kalau dipegang ya teman-teman tuh. Nah, terus selain itu, capit udangnya itu umumnya kalau merpati yang terbangnya itu tinggi, itu capit udangnya itu terletaknya di atas ya teman-teman, di atas mendekati ekor ya teman-teman. Itu ciri-ciri merpati yang terbangnya mau tinggi, itu posisi capit udangnya itu di atas ya teman-teman. Nah, terus jarak antara elar dengan ekor biasanya itu jauh ya teman-teman, jadi larnya itu biasanya itu tergolong pendek gitu ya teman-teman, larnya itu tergolong pendek seperti itu. Jadi kesimpulannya itu, ciri-ciri merpati yang mau terbangnya tinggi stabil itu ya tadi ya teman-teman, bulunya bulat, larnya bulat-bulat kayak gini ya teman-teman, larnya bulat. Terus kalau dibuka seperti ini dia cembung teman-teman, cembung, itu cembung. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, cembung tuh, yaitu cembung larnya. Nah, bulat cembung, ekornya itu turun kayak gini. Nah, ini jelas sekali ya teman-teman, ekornya turun, larnya itu biasanya itu pendek teman-teman. Nah, itu biasanya dengan lar yang pendek, burung merpati itu terbangnya itu dia akan stabil ya teman-teman, itu tinggi teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh ini karena memang sudah saya buktikan ya teman-teman. Nah, terus juga tulang dada ya teman-teman, umumnya merpati yang mau terbangnya tinggi sampai halus banget itu mempunyai tulang dada yang cenderung pendek ya teman-teman. Jadi tulang dadanya itu pendek. Tulang dadanya itu pendek, itu salah satu ciri-ciri merpati yang terbangnya mau tinggi teman-teman, seperti itu. Nah, pegangannya empuk kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya ulangi sekali lagi, ciri-ciri merpati yang mau terbangnya itu tinggi yaitu yang pertama larnya bulat,
dan yang kedua cembung, terus bulunya halus nyutra, terus pegangannya itu empuk napas ya teman-teman, empuk napas. Jadi walaupun burung itu kelihatan gede, tapi kalau dipegang itu empuk kecil kayak gitu ya teman-teman. Nah, ada lagi teman-teman nih cirinya. Umumnya merpati yang terbangnya tinggi, sininya cembung ya teman-teman. Ininya tuh cembung nih. Ini kan kelihatan cembung ya teman-teman ya. Nih, sininya tuh cembung kayak gini. Nah, tuh kelihatan ya teman-teman ya. Sininya tuh cembung tuh. Nah, ini cembung nih. Nah, ini cembung, nggak rata ya teman-teman, nggak rata. Jadi cara sininya tuh cembung nih. Nah, kayak gini nih. Nah, ini umumnya merpati yang mempunyai ciri-ciri seperti itu terbangnya mau tinggi ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya bagikan ke teman-teman yang menanyakan ciri-ciri merpati yang mau terbang tinggi stabil. Nah, ini bukan bermaksud menggurui atau apa ya teman-teman, enggak, ini berbagi pengalaman aja. Kalaupun ada kurang-kurangnya, nanti bisa teman-teman tambahkan di komentar ya teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe dan juga dibagikan ke sosial media teman-teman, biar mereka-mereka yang belum tahu tentang ciri merpati tinggi jadi tahu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman yang bisa saya bagikan menurut pengalaman saya dengan burung yang memang sudah terbukti ya teman-teman, dengan jarak lepasan 1 kilo tinggi dan lepasan 3 kilo itu tinggi banget dan mau turun gitu ya teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan di komen ya teman-teman kalau ada kekurangan ataupun ada masukan dari teman-teman yang lain, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.